Oke. Itu suara lu kedengeran gue. Cok, jangan gitulah. Udah rehat. Jauh di lubuk hatiku. Kenapa pada akhirnya tuh terjadi akulturasi budaya dan kesannya itu kayak Islam itu hadir di budaya-budaya yang sudah terlanjur terbiasa di masyarakat gitu kan. Kayak contoh sistem kasta itu ternyata penyebutannya masih dipakai Gus di zaman kerajaan Mataram. Bahkan kerajaan-kerajaan Islam sebelum Mataram juga mereka menggunakan apa sih namanya sebutan sistem kasta tadi. Kayak misalkan kasta Brahmana itu ada di orang-orang yang dulu tuh sebutannya centik, kalau nggak salah santri lah. Ya. Nah di santri-santri itu mereka disebut sebagai kaum Brahmana yang nantinya bakal jadi ustadz, kiai seperti itu. Terus ada orang-orang kesatria yang nantinya itu biasa mereka dari keluarga kerajaan tuh. Nah ternyata akulturasi budaya pada zaman itu tidak menghilangkan istilah-istilahnya gitu ya Gus ya. Tapi mereka sebetulnya lebih ke arah mana sih Gus pengubahannya gitu, atau pengakulturasian itu lebih detailnya itu seperti apa? Pada intinya khususnya di dalam Islam sendiri, sistem-sistem kasta semacam itu mungkin memang nggak terlihat secara zahir ya gitu ya. Artinya kalau kita balik kembali kepada konteks keimanan, ya kan? Di Al-Quran kan bilang bahwa sebaik-baik manusia itu yang paling bertakwa. Artinya ada yang di situ berarti ada yang tak baik yang dia tidak bertakwa. Seperti itu. Artinya orang yang tidak bertakwa ini derajatnya di bawah orang yang bertakwa. Itu kan kalau kita lihat secara sekilas kok kayak sistem kasta. Iya. Padahal sebenarnya enggak. Karena apa? Karena kalau dia orang yang bertakwa, dia nggak mungkin menyepelekan orang lain. Seperti itu. Jadi kalau walaupun itu terlihat sekilas seperti kayak ada gap gitulah, tapi sebenarnya itu bukan gap, tapi lebih kepada pemisahan bahwasanya memperjelas statusnya dia gitu. Dan sebagai motivasi juga nggak sih? Iya, sebagai motivasi ya gitu. Jadi ketika dia tingkat ketakwaannya itu masih di bawah, artinya kayak kita inilah gitu kan, yang kurang mungkin ya kurang bertakwa gitulah, ya kan, sama orang-orang yang memang kita pandang baik, ya kan. Orang-orang yang kita pandang baik, ketika mereka memandang kita buruk, mereka derajatnya lebih buruk dari kita. Dalam Islam dipandangnya seperti itu. Dalam Islam dipandangnya seperti itu. Jadi ketika diterimanya Islam itu pada masyarakat Jawa pada saat itu, mereka tuh tidak memandang bahwasanya ada sistem pengkastaan secara zahir yang terlihat sekali perbedaannya gitu. Yang antara raja terhadap prajurit terhadap masyarakat biasa seperti itu, atau kaum miskin terhadap kaum kaya, itu kan secara zahir kelihatan banget gitu. Artinya nggak bisa dipungkiri lah. Tapi kalau misalnya dalam sistem ketakwaan atau keimanan, ya kan, orang-orang yang dikatakan bertakwa dan beriman itu, kita nggak bisa bilang kita orang bertakwa, berarti kita nggak bisa bilang kita orang yang beriman gitu kan, kepada orang yang memang baru kita temui. Ketika kita coba untuk mengakui itu secara langsung, sama aja kita dengan menyatakan kesombongan kita, dan derajat kita seketika turun dari bawah. Kayak gitu. Jadi nggak ada sistem pekastaan secara zahir lah, nggak terlihat bahwa sebenarnya itu memang membeda-bedakan gitu. Karena ketika timbulnya perbedaan itu justru nggak boleh kita yang mengakuinya, tetapi itu hak Tuhan, itu hak atau hak Allah gitu. Yang memberi, yang memberikan ketakwaan itu kepada siapa. Dan dalam Islam seperti itu lah ya. Seperti itu. Karena memang kalau kita tarik ke tradisi Jawa sendiri, itu kan ada seperti pemberian tumbal, ada sebuah cerita tuh
pemberian tumbal kepada gunung seperti itu atau laut misalkan pesisirnya kita. Akhirnya sama ulama-ulama terdahulu itu dia difungsikan, ya kan, dimasukkan tradisi itu, nilai-nilai keislaman di dalamnya, di mana orang tetap bisa berkumpul dalam satu majelis, ya kan, membuat syukuran gitu, ya kan, membuat 7 harian atau membuat tahlilan seperti itu. Jadi contoh lagi seperti Wali Songo, apa namanya, yang kita kenal dengan wali-wali Songo lah gitu. Kita contoh dengan Sunan Kalijaga, ya kan, yang tetap memasukkan nilai-nilai Islam di dalam kesenian-kesenian gitu, seperti wayang, gamelan dan lain-lain lah gitu. Yang akhirnya diteruskan sama Sultan Agung itu. Jadi masuknya Islam itu terlalu fleksibel dengan adat istiadat yang ada di suatu daerah. Jadi bukan adat istiadat yang mengambil alih terhadap Islam, tapi Islam yang menyesuaikan terhadap kebudayaan itu yang ada di suatu daerah, khususnya di Jawa tadi. Jadi yang tadinya itu berbau kesyirikan dan lain-lain, ya kan, contoh pemberian makanan terhadap pohon atau sesajen dan lain-lain, itu kan kalau kita lihat secara sekilas itu kan terlihat seperti sayang banget makanan itu dibuang-buang kan. Akhirnya dibikinlah syukuran tadi, orang-orang miskin juga bisa diundang makan bareng bersama para tokoh ulama yang memberikan pencerahan sekaligus di situ, seperti itu. Jadi nggak ada yang salah sih menurut saya di situ. Bahkan artinya Islam masuk pada saat itu dalam keadaan yang damai dan bisa berinteraksi dengan kebudayaan yang memang udah ada di pesisir itu, Pulau Jawa atau pesisir Jawa pada saat itu, kayak gitu.